Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Roslani Dewi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan membahas materi memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, dan kelembagaan. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologi. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Nah, sedangkan menurut Martin Luther King Jr., pengertian individu ini merupakan satuan kecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan di mana dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, serta rukun. Kelompok dalam kajian sosiologi. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Adapun ciri-ciri individu secara umum, yang pertama mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi, situasi, aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang ketiga mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima mempunyai naluri untuk bertahan hidup, untuk dapat mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Tujuan dibentuknya kelompok sosial. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Sedangkan pengertian kelompok menurut para ahli, yang pertama menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua menurut Paul, kelompok sosial adalah kelompok manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga menurut Joseph dan Roland, kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok kekerabatan. Kelompok ini disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Anggotanya terdiri dari keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, kelompok okupasional. Kelompok ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya dan memiliki kesamaan profesi ataupun hobi. Yang ketiga, kelompok volunteer. Umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Yang keempat, kelompok masyarakat pedesaan. Kelompok ini umumnya didasarkan kepada bentuk aktivitas sosial ataupun pola pikir masyarakat pedesaan yang penuh pertimbangan tradisi, memiliki sifat dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kelima, kelompok masyarakat perkotaan. Kelompok ini umumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu mempertimbangkan tradisi namun tetap berada dalam kelompok yang sama-sama tinggal di perkotaan. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas perpolitikan negara seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Fungsi dan tujuan lembaga. Nah, fungsi lembaga yang pertama ada memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan, dan yang terakhir memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Sedangkan tujuan lembaga yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku saat menghadapi permasalahan dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan manusia. Pembahasan yang ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji pengetahuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran, model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang biasa disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Komponen rencana kelembagaan ada 6. Yang pertama, tema atau topik. Berisi nama tema atau topik yang akan diajarkan. Tema atau topik tersebut diambil dari kurikulum atau silabus IPS pada semester yang sesuai bagi pembelajaran keterampilan sosial dan dekat dengan keseharian siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Merupakan sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran. Berisi rumusan tentang model pembelajaran komprehensif dengan varian metode yang akan digunakan. Yang keempat, KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah praktisi dan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan langsung di mana guru akan mengajarkan materi pembelajaran kepada murid. Yang kelima, media dan sumber pembelajaran. Adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran, contohnya buku, tablet, internet, komputer, alat praktek, dan lain sebagainya. Yang terakhir, evaluasi. Adalah tindakan menguji hasil pembelajaran agar mengetahui sampai mana pemahaman murid tentang materi yang telah diajarkan dan sampai mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang terakhir yaitu faktor pendukung model pembelajaran komprehensif. Yang pertama ada guru. Berkenaan dengan kemapanan guru dalam berbagai aspek, diantaranya kualifikasi pendidikan, potensi dan kondisi, persepsi terhadap profesi dan tugas mengajar, serta kemampuan dan kecakapan penyelenggaraan, pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran. Yang kedua, siswa. Berkenaan dengan karakteristik, potensi, minat, kemampuan, dan persepsinya terhadap pembelajaran kooperatif serta pelajaran IPS. Yang ketiga, sarana prasarana. Sumber belajar, media dan peralatan belajar berkenaan dengan ketersediaan, keberfungsian dan kreativitas penyajian dan pemanfaatannya oleh guru. Yang keempat, ukuran, kondisi dan suasana kelas. Ukuran berkaitan dengan pemanfaatan luas kelas, kondisi kelas berkenaan dengan penataan sarana dan prasarana di kelas sehingga kondusif untuk pembelajaran kooperatif, sedangkan suasana kelas berkenaan dengan iklim pembelajaran, kegiatan kerjasama dalam pembelajaran. Yang terakhir ada waktu, efektivitas. Implementasi model pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal.
Baiklah, demikian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.